127. Semua urusan tentang hak waris sudah selesai, Vika masih tetap menjadi salah satu ahli waris yang dipilih Lukas. Hal yang tidak bisa lagi ditentang oleh saudara-saudara Lukas. Harta membuat hubungan keluarga terpecah. Vika sebenarnya tidak ingin melakukannya, tapi untuk menjaga peninggalan opanya, seperti yang disarankan Esther adik Dion Gimun, Vika menerima semuanya, daripada peninggalan opanya hilang terjual oleh tante dan omnya. Tepat pukul 10 malam, pesawat pribadi Dion Gimun bertolak dari Manado menuju Semarang. Ayah, kenapa tidak dibalikin lagi sih surat-surat itu pada Tante Lena dan Tante Seva? Kasihan ya, mereka tidak punya rumah lagi. Usaha mereka juga nggak ada lagi, kata Vika saat menemani Dion Gimun di kabin. Dia tidak akan memberi kesempatan ayahnya untuk bersenang-senang dengan pramugarinya ataupun mendekati mamanya lagi. Ferris sedang mengobrol di kokpit, sedang Siska beristirahat di kamar. Kamu kenapa enggak tidur aja sih? Nanti ayah gendong deh turunnya kalau sudah sampai, kata Dion Gimun sambil bekerja dengan laptopnya. Ada barang kiriman dari Vietnam yang akan masuk ke Surabaya malam ini. Dia harus mengawalnya, sejak pengalaman pengirimannya digagalkan Ferris dan teman-temannya di Bangka. Dion Gimun memperketat semua informasi yang keluar. Vika ingin ngobrol sama ayah. Nanti Vika tidurnya kalau di rumah jadi enggak terganggu lagi. Yah, jawab pertanyaan Vika tadi. Ayah enggak kasihan sama ponakan ayah. Kalau ayah balikin mereka enggak akan sadar sayang, enggak akan pernah berusaha untuk mandiri. Dari dulu mereka itu manja sama opa dan oma kamu. Beda dengan Esther, dia dari kecil sudah mandi. Pencuri-pencuri sudah biasa disuapi sayang, biarkan dulu mereka jadi satu di rumah besar. Semoga aja mereka bisa sadar bahwa mereka harus bergerak jika mau makan. Mereka juga harus menyadari keluarga itu tidak akan pernah bisa diputus ikatannya. Satu kata maaf jika mereka ucapkan tadi, ayah akan berubah pikiran sayang. Tapi mereka masih saja berkata kasar ke kamu. Jadi ayah enggak salah dong, kalau ingin membela anak ayah, kata Dion Gimun tanpa melepaskan pandangannya dari layar laptopnya. Vika baru paham tujuan ayahnya, ternyata ayahnya tidak sekejam yang dia pikirkan. Ayahnya juga ingin keluarganya utuh kembali. Jadi ayah enggak akan membiarkan mereka selamanya menderitakan, kalau mereka mau minta maaf, tanya Vika dengan menyandarkan punggungnya di lengan Dion Gimun yang berada di sampingnya sambil main game di ponselnya. Kita lihat saja nanti sayang, mereka terlalu angkuh untuk itu, jadi pasti akan lama mereka sadar. Ayah sebenarnya khawatir juga mereka akan nekat, masih ada harta aja mereka sudah mencuri perhiasan Mama dan Esther. Bagaimana sekarang? Sudah tidak punya uang sepeser pun, jawab Dion Gimun sedih. Vika membetulkan posisi duduknya, ditatapnya sang ayah yang suaranya terdengar berat. Apa yang bisa Vika bantu ya? Tanya Vika dengan senyum lembutnya. Dion Gimun melepas kacamatanya, dan menoleh pada Vika. Dilihatnya wajah cantik sang anak dengan tatap mata yang meneduhkan jiwanya. Cukup dengan menjadi anak ayah yang seperti ini, enggak marah-marah sama ayah, itu sudah membantu ayah. Hati ayah sakit kalau kamu marah-marah sayang, jawab Dion Gimun dengan senyum. Tergantung dengan sikap ayah, kalau ayah nakal, dan mengganggu mama lagi kenapa Vika enggak boleh marah, jawab Vika sambil melipat tangannya, bersedekap di dada. Dion Gimun terkejut dengan pernyataan Vika. Dia hanya tersenyum kaku. Yah, mama udah cerita soal tadi pagi. Ayah, jangan main api deh. Biarkan semua berjalan apa adanya seperti sekarang. Ayah udah punya dokter Cynthia jadi apalagi yang dicari ya. Jangan terbawa emosi lagi ya, Vika sayang ayah sama mama, kata Vika lembut membuat Dion Gimun merasa nyaman. Iya sayang, mama sama ayah sudah memutuskan untuk jadi teman aja, teman yang baik buat kamu. Yah, meski ayah tidak bisa membohongi hati ayah, kalau mama kamu tetap yang terbaik untuk ayah, kata Dion Gimun jujur. Sudah temani suami kamu atau mama kamu sana, ayah mau lanjut ngawal kiriman ayah sayang. Vika bergumam dan menggelengkan wajahnya, dia berpindah tempat duduk di seberang Dion Gimun kemudian membetulkan posisi kursinya agar lebih nyaman bersandar untuk menonton film yang ada di fasilitas pesawat ayahnya itu. Lalu menyelimuti badan bawahnya dengan selimut. Hei, Mas kira tadi tidur sama mama sayang? Tanya Ferris begitu keluar dari kokpit dan melihat Vika yang masih di kabin asyik nonton film. Enggak mas, dari tadi di sini, 2 jam aja sih tanggung buat tidur mas. Mama juga enggak tidur tapi lagi sibuk dengan laptopnya sambil teleponan sama Dedi, jawab Vika sambil melirik Dion Gimun di kata terakhirnya. Vika kira ayahnya akan bereaksi aneh saat Vika menyebut Dedi,
Tapi ternyata ayahnya masih datar saja, dan masih fokus kerja. "Sini mas, lucu nih film," ajak Vika pada Ferris agar duduk bersamanya. Perjalanan singkat mereka pun berakhir saat pilot memberitahu bahwa mereka sudah sampai di Bandara Adi Sumarmo, dan akan segera mendarat. Mobil yang menjemput mereka sudah siap di depan bandara, mereka berpisah di bandara. Siska sudah dijemput Mardi, sedang Dion Gimun akan ke rumahnya sendiri. "Kenapa ayah enggak ke tempat kami?" tanya Vika saat Dion Gimun berpamitan dengan memeluknya. "Ayah enggak mau ganggu kalian," kata Dion Gimun melirik pada Ferris yang menunggu di samping mobil. "Nanti ayah ingin juga, sementara pacar ayah jauh," lanjut Dion Gimun sambil tertawa dan mengusap kepala Vika. "Tangsia, hati-hati," kata Ferris saat Dion Gimun melambaikan tangan padanya. "Yuk sayang." Ferris mengulurkan tangannya pada Vika dan tangannya yang lain membukakan pintu. Mereka duduk di bangku belakang. Koko yang membawa mobil dan Mono yang ikut ke Manado ada di sebelah Koko. "Kita langsung pulang atau mau mampir dulu mas, mbak?" tanya Mono. "Langsung pulang aja Mo, dah capek," jawab Ferris menyandarkan kepalanya dengan Vika yang berada dalam pelukannya. Pukul 11 siang, rumah Vika sudah ramai, keluarganya Pak Zakaria sudah datang, begitupun keluarga Dr. Purba dan Farah. Tinggal menunggu Siska, mereka akan bertemu untuk membahas pesta pernikahan Vika dan Ferris yang kemarin belum sempat dilaksanakan. Keceriaan dan kelucuan Salma dan Babi Farhan yang mulai berceloteh, menjadi hiburan Vika. Ferris dan Vika sengaja menjauh dari para orang tua. Mereka dan Bintang yang ikut datang bersama Bu Aminah dan Pak Zakaria bermain bersama Salma. Farhan berada di pangkuan Vika. Dia selalu berteriak saat melihat Salma berlarian. Kaki dan tangannya bergerak-gerak seakan ingin turun dan ikut berlari juga. Vika ikut tertawa saat Farhan berteriak seru sendiri. "Hai, ganteng, lagi ikut siapa?" sapa Ferris pada Farhan. Dia berjongkok di depan Vika. Farhan mendongakkan kepalanya pada Vika dan bergumam sampai menyembur ludahnya. Seakan menjawab pertanyaan omnya. "Ikut tante cantik ya, Farhan tersenyum dan bergumam belum jelas untuk didengar. Ekspresi lucunya membuat gemas Ferris. "Hai sayang, mama buat dulu ya sama om dan tante," seru Farah membawa sepiring irisan jeruk untuk Farhan dan Salma. "Tolong ya teh, latihan biar nggak kaku besok," pinta Farah tersirat doa untuk adik-adiknya. "Iya mbak, Vika senang kok. Serahkan sama kami," jawab Vika menerima piring berisi irisan jeruk. Ferris menarik sebuah bangku untuk dibawa di depan Vika, dia ingin menyuapi Farhan dengan jeruknya. Ferris sangat menikmati kebersamaannya dengan keponakan-keponakannya. "Moga cepat jadi lagi ya sayang," kata Ferris menatap Vika penuh harap. Vika tersenyum dan mengaminkan harapan Ferris. Sambil memegangi potongan jeruk yang airnya dihisapi Farhan, Ferris memohon dalam hati agar segera diberi kepercayaan lagi, untuk bisa menjadi ayah. "Siap, siap," suara mulut Farhan yang mengisap sari. Masih kurang ya jeruknya nak, suka ya?" Ferris mengajak Farhan mengobrol. "Ambilkan tisu om, buat lap mulut adek, biar nggak lengket ya," kata Vika sambil memindahkan Farhan di paha kanannya. Perlahan Vika membersihkan mulut Farhan dari tetesan air jeruk karena Farhan begitu tidak sabarnya saat menghisap sari jeruk. Sikap pasangan suami istri ini pada anak kecil membuat siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa pasangan ini begitu merindukan kehadiran buah hati mereka. Meski tak terucap oleh kata. 128. Pemberitaan tentang Ferris dan Vika menghebohkan orang-orang yang mengenal mereka. Tabloid mingguan yang banyak mengupas hasil konpres yang diadakan setelah pemakaman Lukas laris manis. Kehebohan pun terjadi di PT Garuda. Orang-orang yang dulu tidak menyukai Vika, bahkan sering menggosipkan dirinya terbuka matanya. Afika Kusuma Dewi yang mereka pandang sebelah mata, ternyata seorang putri pengusaha dan saudara dari pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Maya dan tim Vika dulu yang sudah tahu cerita sebenarnya tertawa senang saat orang-orang munafik kebakaran jenggot, saat Vika main ke PT Garuda sebagai anak dari Siska, pemilik dari saham terbesar di PT Garuda. Siang itu sebelum makan siang Vika ke kantor untuk menemui Siska, dia akan mengukur gaun yang akan dipakainya di acara pesta pernikahannya. Sesuai dengan kesepakatan acara itu akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Menunggu Pak Zakaria dan Bu Aminah pulang umroh. Karena kalau sebelum mereka umroh takutnya mereka akan kecapean dan tidak khusyuk ibadahnya. Selain itu juga untuk memberi waktu untuk mempersiapkan semuanya karena semua harus eksklusif dan pesan dulu. Siska memesankan sebuah tiara untuk Vika spesial dan hanya akan dibuat satu-satunya. Vika datang dengan sebuah mobil hitam, dengan pengawalan Koko dan Mono.
Satpam PT Garuda menyambutnya dengan senang. Begitu keluar dari mobil, Vika masuk ke ruangannya dulu. Tidak ada yang berubah. Divisinya berubah, urusan administrasi ekspor-impor ditangani Maya, karena Maya cukup paham selama dekat dengan Vika dan membantu Vika. Pras menjadi ketua tim, menangani hal yang bersifat lapangan. Selamat siang semua, sapa Vika membuka pintu. Pras, Pugu dan Asi sedang sibuk persiapan shipment minggu depan dengan label dan tag price. Mbak Vika, seru Asi langsung meloncat dari duduknya. Dia langsung memeluk Vika. Asi kangen, kata Asi dengan suara serak. Dia menangis. Lah, kenapa nangis? Seru Vika melepas pelukan Asi dan menatap mantan anak buahnya itu. Cengeng banget sih, seru Pugu. Diacaknya rambut Asi saat akan menyalami Vika. Apa kabar bos? Kami merindukan Mbak Vika di sini, kata Pugu yang kemudian berkaca-kaca juga. Nah, kamu juga mau nangis Pras? Tanya Vika saat Pras mendekat. Pras tersenyum senang, mengajak Vika bersalaman. Kami kehilangan payung kami, yang selama ini menaungi kami Mbak, kata Pras. Ah, lebay kalian ini, jawab Vika sambil senyum. Duduk Mbak, selama ini tidak ada yang boleh duduk di situ selain Bu Bos, kata Pugu dengan semangat. Dia terlalu bahagia Vika masih mau menyapa mereka. Duh, terharu aku, kalian masih ingat aku, jawab Vika ikutan lebay. Aku udah ditunggu di depan, jadi nanti aja ya. Sekalian makan siang kalau kalian tidak sibuk. Sorak-sorai kebahagiaan memenuhi ruangan. Pastinya akan tidak sibuk untuk makan siang gratis, jawab Pras. Vika tertawa senang melihat mereka senang. Dia kemudian pamit ke kantor utama di mana Siska dan Oma Lani sudah menunggu. Siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang penerima tamu pada Vika. Pegawai itu baru 1 minggu, karena juga baru 1 minggu ada bagian penerima tamu. Vika terkejut dengan suara yang tiba-tiba dari balik meja di sebelahnya. Dia tersenyum manis, hampir saja dia nyelonong masuk. Baru ya Mbak? Tanya Vika pada sang resepsionis. Iya Bu, baru 1 minggu. Ibu ada perlu apa dan dengan siapa? Saya Vika, mau bertemu Mama Siska, sudah ditunggu katanya tadi Mbak, jawab Vika yang tidak ingin membuka identitasnya. Sebentar Bu, saya konfirmasi dulu, jawab sang resepsionis. Dia pun masuk ke kantor dan melapor. Maya yang mendengar resepsionis mereka melapor, langsung keluar dari kubikelnya dan menemui Vika. Dilihatnya Vika berdiri di depan meja dari balik pintu kaca. Woi, gaya amat pakai laporan segala. Kan bisa langsung masuk, bilang anak Bu Siska. Pakai izin segala, cerocos Maya panjang lebar, mendekat ke Vika. Aku, kan ikuti protokoler Mbak, apa salah? Tanya Vika sambil memeluk Maya. Ah, kamu, ngeles aja, ayo, ajak Maya untuk masuk ke dalam kantor. Dia membuka pintu bersamaan dengan sang resepsionis membuka pintu. Ibu, kenapa tidak bilang kalau ibu anak Bu Siska, kata resepsionis itu sedih. Maaf, kamu kena marah ya? Tadi saya bilang mau ketemu Mama Siska, kamu suruh tunggu ya saya tunggu. Maaf deh kalau kamu kena marah, kata Vika merasa bersalah. Saya juga harus ikuti peraturan Mbak. Iya Bu, saya juga yang salah. Enggak fokus, silahkan, jawab resepsionis itu. Vika tersenyum dan masuk ke kantor bersama Maya. Tadi aku juga dengar loh Vika, dia mengetuk pintu dan bilang gini di depan pintu. Maaf Bu, di luar ada Bu Vika ingin bertemu Mama Siska katanya sudah janji, kata Maya menirukan sang resepsionis. Apa dia enggak sadar ya dengan yang dia ucapkan? Mana ada tamu bilang mau ketemu, Mama, untuk bertemu seorang direktur utama. Wah, kacau tuh anak, kata Maya dengan heran. Vika tertawa mendengarnya. Ya mungkin dia lagi enggak fokus Mbak, soalnya dia tadi juga enggak menyadari aku buka pintu dan masuk. Baru aku sampai di ujung mejanya, dia baru nongol, jelas Vika. Begitu sampai di kubikel Maya mereka berpisah maksi bareng ya Mbak nanti, aku kesana dulu, kata Vika lalu menuju ruangan direktur utama. Mamanya, Maya kembali ke kubikelnya. Siang Oma, Mama, dan Ibu Endah, sapa Vika begitu membuka pintu setelah sebelumnya dia mengetuk pintu. Masuk sayang, kenapa enggak langsung masuk aja tadi, tanya Oma Lani. Ini kan kantor Oma, Vika harus punya etika juga kan, jawab Vika sambil mencium pipi Oma Lani. Kemudian Siska dan bersalaman dengan Bu Endah. Bu Endah adalah ahli pola andalan PT Garuda. Kamu ini sayang, Mama udah bentak gadis itu tadi, kata Siska merasa salah telah membentak sang resepsionis. Silakan langsung aja Bu Endah.
Ni anak pasti sudah mau janjian sama temen-temennya di sini untuk makan siang, kata Siska yang sudah bisa menebak pikiran Vika. Mama, tahu aja, Vika dah kangen sama mereka, kata Vika lalu mendekati Bu Enda untuk diukur. Siska menjelaskan model gaun yang akan dibuat nanti. Karena desainnya belum dibuat oleh desainer kepercayaannya. Harusnya Vika ikut ke Belanda agar bisa langsung bertemu sang desainer, tapi Vika tidak mau pergi, dengan alasan Feris kerja. Maaf ya Bu Endah jadi mengganggu waktunya, kata Siska begitu Bu Endah selesai mengukur Vika. Terima kasih Bu Endah, kata Vika lembut. Sama-sama Nyonya, saya senang bisa dilibatkan dalam acara spesial Vika. Maaf Mbak Vika, kata Bu Endah masih kaku. Bu Endah termasuk di antara orang yang tidak suka pada Vika saat Vika masih bekerja di situ. Dia menganggap Vika berbuat curang, karena baru masuk langsung mendapat kepercayaan. Dia dulunya harus mengabdi lama di perusahaan milik orang tua Lydia, baru bisa seperti sekarang. Bu Endah kemudian pamit kembali ke ruangannya. Saat ini Bu Endah seperti kerbau yang dicucuk hidungnya di depan Vika, tiba-tiba menjadi penurut dan baik. Hai Vika, lama banget kita enggak ketemu. Kamu main ke rumah dong sama Feris, kata Lydia yang baru masuk. Vika menghampiri Lydia yang akan memeluknya. Iya Bu, dah lama banget ya, jawab Vika yang masih canggung atas hubungannya dengan Lydia. Kok masih, Bu, si Vika? Aku tua banget ya, seru Lydia yang tidak terima Vika masih memanggilnya Bu, seperti saat dia masih atasan Vika. Maaf, bukan begitu maksud Vika, tapi Vika bingung juga panggil apa ke Bu Lydia, dan Pak Steve juga Pak Mardi, jawab Vika jujur. Sejak dia mengetahui status aslinya Vika belum pernah berhubungan langsung dengan Lydia, Steve dan Mardi. Hanya sekali bertemu Mardi di rumah sakit, tapi tidak berinteraksi langsung. Kemarin saat di bandara dia hanya melambaikan tangan. Meski Mardi sudah membiasakan dirinya dengan memanggilnya adek. Lydia, Siska dan Lani tertawa mendengar pengakuan Vika. Kalian anak Siska, cucu Oma semua, Vika paling kecil di antara kalian, kan? Jadi Vika harus panggil kakak pada Lydia, Steve dan Mardi. Tidak ada lagi ibu atau pak. Ya sayang, biasakan diri kamu, kata Oma Lani. Panggil mbak aja deh, biar beda dari Steve dan Mardi, seru Lydia. Panggil aku mbak ya Vika. Vika mengangguk dan tersenyum malu. Maaf ya mbak, jawab Vika kemudian. Oke, karena belum terbiasa ya. Jujur deh Lydia seneng banget ma, kami jadi keluarga beneran. Lydia mengungkapkan kegembiraannya. Dia yang tidak mempunyai adik, merasa memiliki seorang adik saat bertemu Vika pertama kali. Syukurlah mama senang. Kamu pasti udah janjian makan siang ya sama teman-teman kamu, jadi tidak bisa makan siang sama kami, kata Lydia sedikit kecewa. Vika nyengir memperlihatkan deretan gigi yang rapi dan bersih. Iya, kapan-kapan lagi ya mbak, udah terlanjur janjian, jawab Vika tak enak hati. Bener lo ya, atau main ke rumah ya? Vika menggungguk cepat, mengiyakan pertanyaan Lydia. Mama berangkat jam berapa? Nanti Vika antar ya, pinta Vika pada Siska. Jam 2 sayang. Kalau kamu mau antar, Mama nggak jadi nyuruh Mardi kesini. Iya sama Vika aja ma, ada kamu juga kok ma. Nanti Vika kesini lagu. Kalau begitu Vika pamit duluan ya, udah jam makan siang. Iya sana, kasihan mereka udah nunggu kamu, jawab Oma Lani. Vika berpamitan dengan memeluk dan mencium pipi keluarga barunya. Kemudian dia menuju kubikel Maya mengajaknya bergabung makan siang dengan timnya dulu. Asteris. Di dalam ruangan eksim, Asi buru-buru menyelesaikan pekerjaannya, agar bisa istirahat lama ngobrol bersama Vika. Pras dan Pugu tidak bisa memburu pekerjaannya, tapi mereka siap lembur nanti. Begitu bel berbunyi mereka merapikan mejanya, dan bersiap pergi. Asi sampai memoles kembali wajahnya agar tidak memalukan Vika yang sekarang. Kalian rapi banget, mau makan di luar ya, ikut dong, tanya sang resepsionis. Iya, tapi, kami juga diajak orang. Gimana dong Fat? Jawab Asi ragu. Yah, aku lagi kesel banget nih, tadi aku kena marah gara-gara tamu Bu Siska nyelonong aja masuk. Katanya udah janji dan ditunggu. Aku jadi kena marah Bu Siska, dan nyonya besar. Mentanglah orang kaya, please ya, aku ikut. Aku butuh udara segar. Fatma sang resepsionis memohon pada Asi dengan wajah memelas. Emang kamu enggak tahu, kalau ada orang masuk? Tanya Pugu dengan suara agak ngegas. Aku lagi di kamar mandi tadi, jadi enggak tahu ada yang masuk. Padahal cantik lo, pakai hijab juga tapi enggak punya tata krama. Siapa emangnya yang masuk? Tanya Pras curiga. Katanya si anak bos tadi,
Tapi kok pakai hijab? Padahal bos kan Nasrani. Aku sih enggak percaya, masa iya bos punya anak enggak punya etika gitu? Siapa yang enggak punya etika? Seru Maya begitu masuk ke ruangan Exim. Maya dan Vika sempat mendengarkan kata-kata Fatma dari depan pintu. Asih, Pras dan Pugu melihat Maya dan Vika berdiri di depan pintu sedang Fatma yang duduk membelakangi pintu tidak melihatnya. 129. Suasana di ruangan Exim menjadi tegang saat Maya masuk diikuti Vika di belakangnya. Woi, anak kecil, maksud kamu siapa yang berhijab tapi enggak punya etika itu? Tanya Maya lagi pada Fatma sambil menepuk bahu Fatma yang duduk terpaku di kursi begitu mendengar suara Maya. Kamu, tuli apa bisu? Jawab. Apa dia yang kamu maksud berhijab tapi tidak punya etika? Tanya Maya emosi tinggi sambil menarik lengan Vika untuk mendekat dengannya. Fatma merasa ketakutan, dia menunduk dan diam saja. Tidak berani melihat ke arah depan, apalagi menoleh pada Maya dan Vika yang berdiri di sampingnya. Sudahlah Mbak, pergi yuk. Keburu habis waktu istirahatnya. Aku juga udah lapar, kata Vika menarik Maya keluar dari ruang Exim. Naik mobil aja, Mbak tunggu di mobil, seru Vika pada 3 serangkai mantan timnya. Kamu, cari masalah Devat. Kami kenal siapa yang kamu maksud itu. Ibaratnya kami tahu dia sampai ke ujung kukunya. Jadi, kalau kamu mau jelek-jelekin dia jangan di depan kami, kata Pugu dengan tangan terkepal. Dia kesal pada Fatma. Berdoa aja deh kamu Fat. Semoga enggak ada yang lihat pada kamera pengawas di sini, kata Asi kesal. Aku duluan ya mas, jangan lupa kunci pintunya. Asi keluar dari ruangan dan menuju ke mobil Vika. Kamu masih mau di sini atau gimana Fat? Kami mau pergi, kata Pras dengan tegas. Suara klakson mobil terdengar 2 kali, akhirnya Pras keluar dan meninggalkan Fatma sendirian. Pras memanggil Satpam agar menunggui Fatma sampai keluar lalu mengunci pintunya. Satpam pun menurut karena Pras menjual nama Vika. Loh Pak, kenapa di sini? Tanya Lydia melihat Satpam duduk di depan ruang Exim. Ini Bu, ngawasi ruangan ini Bu, ada Fatma di dalam lagi makan, jawab sang Satpam yang langsung tegak saat Lydia bertanya. Lydia melongok ke dalam ruangan dan melihat Fatma sendirian. Kamu kok sendirian, mana yang lain? Tanya Lydia kemudian. Fatma terkejut dengan kedatangan Lydia yang lain makan di luar Bu, saya tidak boleh ikut, jawabnya lirih. Lydia heran dengan nada bicara Fatma. Kamu ingin ikut mereka makan sama adikku tadi? Tanya Lydia. Iya Bu, tapi enggak boleh, jawab Fatwa menampakkan kesedihannya lagi. Ya, saya aja juga enggak diajak mereka. Ya sudah lanjutkan makanmu. Lydia keluar meninggalkan Fatma, dia menuju ke mobilnya meluncur untuk makan siang bersama Siska dan Lani. Ih, nyebelin deh, kirain bakal ngajak bareng, cuma nanya aja. Seru Fatma kesal. Dihentakkannya kakinya keras di lantai sambil duduk. Dung, au, lutut Fatma terbentur pinggiran meja. Dia berteriak kesakitan karena kerasnya benturan, lututnya putih langsung memerah. Satpam kantor melongok ke dalam, melihat Fatma kesakitan dia masuk. Kenapa Mbak? Tanya Satpam itu. Dia mendekati Fatma dan mengulurkan tangan, ingin membantunya berdiri. Mau tahu aja urusan orang, sana pergi, teriak Fatma mengusir Satpam. Saya bantu jalan Mbak, kata Satpam merasa kasihan melihat Fatma berjalan terseok-seok. Jalannya terlihat pincang. Dia menyentuh lengan Fatma. Enggak perlu. Fatma menghempaskan tangan sang Satpam yang berniat baik membantunya. Jangan sentuh-sentuh saya Pak, teriak Fatma lagi. Sang Satpam pun langsung mengangkat tangan, niat baiknya tidak diterima Fatma. Akhirnya dia biarkan Fatma berjalan sendiri kembali ke mejanya. Asteris. Vika mengajak teman-temannya ke sebuah restoran yang menyediakan berbagai menu pilihan, dan tak jauh dari kantor mereka. Para pelanggan dibebaskan mengambil makanan sendiri. Hanya minuman yang harus menunggu untuk dibuatkan. Mas, udah makan siang belum? Tanya Vika pada Ferish di telepon. Dia sempatkan untuk menghubungi suaminya dulu sebelum makan. Belum sayang, bentar lagi. Kamu lagi makan? Tanya Ferish di ujung telepon. Iya, nyusul ke Pondok Selera Mas. Kalau mau, Vika tunggu, jawab Vika. Enggak ah, makan di kantin sini aja nanti kalau lapar. Sekarang masih kenyang pasta yang kamu bawain tadi. Selamat makan dan bersenang-senang ya, dan salam buat semua. Ya udah, nanti Vika sampaikan salamnya Mas. Matt kerja ya, love you. Vika mengakhiri panggilannya dan mulai mengambil makanannya. Aku kesel banget tadi dengar mulut tuh anak. Mau kupites tadi, kata Maya penuh amarah.
rahangnya terlihat mengeras, tangannya sambil mematahkan tulang ayam untuk memisahkan paha dan cekernya. Maya mengambil lauk ayam bakar madu. Memangnya dia kena marah beneran, Mbak? Tanya Pugu penasaran. Kena bentak aja kalau kata Vika tadi, tapi dia udah ngarang cerita Vika nyelonong, dia lagi ambil minum. Jelas-jelas dia ada di mejanya, kata Maya sewot. Aku enggak lihat sih dia di mejanya, aku juga enggak tahu sekarang pakai resepsionis. Hampir aja aku nyelonong, lalu dia panggil aku, muncul dari balik meja. Aku aja sampai kaget, jelas Vika yang baru duduk. Salahku juga mungkin enggak bilang mau ketemu mama, hehehe. Lah kenapa dia ngumpet? Harusnya kan dia standby di kursinya biar kelihatan kalau ada orang datang, kata Pras yang disetujui yang lainnya. Iya, tugasnya menerima dan menyambut tamu. Kenapa ngumpet? Terus pakai jelek-jeleki orang gitu. Kurang ajar tuh bocah, kata Asi. Kamu panggil dia bocah enggak salah ya, bukannya lebih tua dari kamu? Tanya Pugu. Asi menjadi malu ditegur oleh Pugu. Ya udah, aku panggil dia tante aja kalau gitu. Sudah makan dulu, enggak perlu dibahas lagi, kata Vika. Dia mencampur sayur urap dalam nasinya. Makan siang mereka diselingi candaan cerita tentang pekerjaan. Vika menjadi pendengar dari keluhan teman-temannya. Sesekali dia berbagi ilmu yang dimilikinya jika ada pertanyaan dari mereka. Jadi kapanpun kalian butuh saran, jangan sungkan hubungi aku. Kalau aku pas pegang handphone aku akan langsung jawab. Tapi kalau lama harap maklumnya. Beneran Mbak? Tanya Pras bersemangat. Aku kadang enggak enak mau tanya Mbak Vika ada masalah yang bener-bener buat pusing di produksi, keluh Pras. Iya, beneran. Kalau Garuda rugi, kasihan Mama Siska juga kan, jawab Vika. Udah selesai, balik yuk. Semua beranjak dari duduknya, kembali ke kantor. Asteris. Saat mobil Vika masuk ke halaman PT Garuda, di belakangnya ada sebuah mobil yang mengikuti. Mobil mewah berwarna merah maron. Vika, teriak suara pemilik mobil di belakangnya begitu dia turun dari mobil. Vika menoleh dan mendapati Mardi dengan setelah kerja lengkap, kacamata hitam, turun dari mobil merah di belakang mobilnya. Vika tersenyum dan mendekati Mardi. Kamu nih, susah banget ditemui sekarang, apa kabar Dek? Kata Mardi dengan senyum ramah. Dia membuka tangannya dengan tatapan seolah minta izin untuk memeluk Vika. Vika tersenyum dan mendekat pada Mardi. Dia menerima perhatian saudara barunya ini. Masa iya susah? Vika pengangguran kak, jadi di rumah terus. Maaf ya kemarin nemui kakak, saat jemput mama di bandara, kata Vika menarik diri dari pelukan Mardi. Tingkah mereka berdua menjadi sorotan para pegawai PT Garuda yang baru selesai istirahat, termasuk Maya dan 3 serangkai mantan tim Vika. Pengangguran tapi banyak uang, kata Mardi mengusap kepala Vika. Dari makan siang ya, kok enggak ngajak aku? Aku kan belum makan, nanti ganggu Vika yang lagi nostalgia sama mereka kalau Vika ajak kakak. Kakak kan ribet orangnya, lagian cuma di pondok selera aja. Mardi membuka pintu mobil di kursi penumpang. Aku bawa ini, makan lagi yuk, ucap Mardi mengangkat sebuah kantong bergambar rumah Minang. Ada sate kerangnya loh, rayu Mardi. Vika tertawa geli melihat sikap Mardi yang berubah dari Mardi yang dia kenal sebelumnya. Mardi jadi lebih hangat sekarang, tidak kaku lagi. Satenya aja ya, tawar Vika. Vika melihat mobil Mardi, dan dia menyukai warnanya. Mardi menangkap tatapan rasa ketertarikan Vika pada mobilnya. Suka, tanyanya pada Vika sambil melirik ke mobilnya. Suka warnanya, keren, jawab Vika cepat. Nanti kuantar ke rumah ya. Buat apa? Enggak perlu. Di rumah udah ada mobil koleksi Mas Ferish, memenuhi tempat. Enggak perlu lagi, tolak Vika langsung. Mardi tertawa terbahak lalu menutup pintu mobilnya lagi. Mau makan di mana nih, ruangan kamu yang dulu, atau di sana? Tunjuk Mardi di sebuah gazebo di dekat taman. Di ruangan mama aja kak, enggak enak dengan mata mereka itu, jawab Vika merujuk pada tatapan para karyawan yang melihat mereka berdua. Mardi mengangguk dan mengunci mobilnya. Saat akan melangkah masuk ke kantor utama, sebuah mobil masuk dengan arogan dan berhenti di depan pintu kantor utama. Vika dan Mardi saling menatap. Siapa sih? Dikira ini arena balap, seru Mardi. Koko dan Mono yang mengenal mobil itu segera turun dari mobil. Bak, tunggu dulu, seru Mono sambil menutup mobil dan berlari ke arah mobil yang baru berhenti itu. Seorang pria dengan sneaker hitam, celana jeans hitam turun dari mobil. Muncullah pria dengan masih memakai perban di pelipis kirinya. Vika mengenal pria itu. 130.
Benar tebakan Koko dan Mono, begitu melihat siapa yang ada di dalam mobil merah model City Car buatan Jepang. Koko dan Mono sudah siap atas segala kemungkinan. Tama, seru Vika, masih di tempatnya berdiri. Kamu kenal Dek? Tanya Mardi heran. Enggak kak, cuma pernah ketemu, dan tahu namanya aja. Dia pernah jadi korban cemburunya Mas Ferish dan arogannya Ayah Dion. Kayaknya perban itu, karena luka beberapa hari yang lalu, jelas Vika. Mardi masih belum mengerti maksud Vika, dia mengeritkan dahi dan menatap Vika. Nanti Vika ceritain deh. Vika mengajak Mardi berjalan masuk ke kantor utama. Tama terkejut melihat Vika dan dua pengawalnya. Bahkan di sebelahnya berdiri seorang pria bule, yang sangat rapi dan tampan. Kamu ada perlu apa di sini, dan bisa tidak mobil kamu ini dipindah dari sini, menutupi jalan, kata Vika ketus. Vika, aku kesini jemput pacarku, dia sakit tidak bisa jalan, makanya aku parkir mobilku di sini, jawab Tama sopan. Dia sudah tidak mau berurusan lagi dengan wanita yang sempat membuatnya penasaran. Karena rasa penasarannya hampir membuatnya menemui malaikat kematian. Tik, ada apa? Tanya Maya yang tiba-tiba di samping Vika. Enggak apa mbak, cuma mobil orang ini nih halangi jalan. Emang nih kantor punya moyangnya. Pacar saya putri pemilik perusahaan ini Vika, jadi wajar dong saya parkir di sini. Untuk pacar saya, jawab Tama penuh percaya diri. Membuat Vika bengong, sementara yang lainnya tertawa dengan perkataan Tama. Mardi tertawa paling kencang. Maksud kamu siapa dengan putri pemilik perusahaan? Tanya Mardi mengejek. Dek, kamu pacaran sama dia. Bisa digantung Ferish nih orang? Tanya Mardi pada Vika. Vika tersenyum mengejek. Ya, ampun Vika kamu beneran pacaran sama orang ini, sakit mata kamu. Seru Maya menunjuk Tama, kemudian tertawa. Cari pacar tuh yang lebih baik dari suami kamu, masa iya orang model gini kamu mau? Hahaha, Maya tidak berhenti tertawa, hingga dia berpegangan pada Mono, karena merasa badannya oleng. Tama merasa heran kenapa orang-orang di depannya ini mentertawakan dirinya. Cepat pindahkan mobil kamu dari depan pintu. Seru Mardi, enggak perlu bohong kamu, mamaku cuma punya satu puteri dan dia Vika. Siapa pacar kamu, berani ngaku-ngaku jadi adikku? Adikku cuma satu, ini, kata Mardi mengangkat tangan Vika. Iya siapa sih pacar kamu? Tanya Maya ketus. Fatma, jawab Tama singkat. Maya tertawa lagi, bahkan lebih kencang. Hingga mengundang tim Vika keluar dari ruangan lagi. Kamu ditipu, anak ingusan itu. Dia itu resepsionis di sini, kata Maya tertawa lagi. Pak Mardi, Fatma itu resepsionis yang baru 1 minggu di sini, dan tadi sudah memfitnah Vika. Sekarang dia mengaku sebagai putri Bu Siska. Parah tuh anak, halunya tingkat dewa. Fatma berdiri di belakang pintu, dia sedang melihat keributan yang terjadi. Tadinya dia mau keluar tapi setelah kebohongannya terbongkar, dia memilih tetap di dalam, duduk di belakang meja. Dia tidak bisa berdiri lama. Lututnya mulai membiru pekat. Dia menahan rasa sakitnya karena takut. Cepat singkirkan mobil kamu, sebentar lagi mamaku akan kembali ke sini, kata Mardi masih sabar. Atau kamu mau kami yang pindahin? Kata Koko dengan senyum jahatnya. Enggak perlu mas. Oke, saya minta maaf, saya benar-benar tidak tahu. Tama masuk ke mobilnya dan menyalakan mobilnya. Dia memundurkan mobilnya, lalu berputar dan memilih pergi, keluar dari PT Garuda. Yah, pergi dia, enggak jadi jemput pacarnya. Vika menatap heran kepergian mobil Tama. Dah, masuk yuk, ajak Mardi pada Vika. Vika mengangguk. Pomo, tunggu dulu ya, di sana ada masjid. Istirahatlah dulu, kita nunggu mama buat anterin ke bandara. Vika menunjuk ke dalam pabrik di balik pintu pagar besi. Iya mbak, kami nunggu di mobil saja. Lebih adem, jawab Mono. Mardi masuk duluan ke dalam kantor, dia menoleh meja resepsionis yang ada di sebelah kiri pintu. Mardi melihat seorang wanita yang duduk menundukkan kepala. Kamu yang bernama Fatma? Tanya Mardi berdiri di depan meja Fatma. Kenapa kamu tadi tidak menemui pacar kamu? Sekarang dia udah pergi, kata Mardi sambil mengetukkan jarinya di meja, menunggu jawaban Fatma. Fatma masih diam, sampai Vika masuk dalam kantor bersama Maya. Mama belum datang dek, kita makan di sini aja ya, tunjuk Mardi pada satu set sofa yang ada kantor depan itu. Oke deh. Vika ambil piring dulu. Vika segera menuju dapur, yang ada di tengah ruangan para staf. Aku harus cerita ke Steve dan Mama, tentang kelakuan kamu. Kalau aku punya kuasa di sini, aku sudah memecat kamu,
kata Mardi setelah Vika masuk ke dalam untuk mengambil piring. Fatma hanya bisa diam, dia tidak berani mengangkat wajahnya lagi. Sialan, kok bisa gini sih, mampus aku kalau dipecat. Mana nih kaki sakit banget, gumam Fatma dalam hati. Vika datang lagi membawa piring dan 2 gelas air minum. Kak, minumnya ini atau mau yang lain? Vika pesankan ke kantin dulu, tanya Vika sambil menaruh bawaannya di atas meja. Vika masih berdiri menunggu jawaban Mardi. Mardi mendongak dari layar ponselnya. Terima kasih, ini aja cukup dek. Duduk, Mardi menunjuk satu sofa di seberangnya. Mardi membuka kantong nasi padangnya dan aroma khas rempah-rempah langsung tercium. Harum banget aromanya, celetuk Vika. Begitu mama tadi menelpon dan bilang kamu ada di sini, aku kepikiran mampir beli ini. Tapi kamu udah makan, kata Mardi pura-pura sedih. Vika mendesis, enggak pantas kakak tuh manja-manja gitu. Geli dengernya, jawab Vika lalu mengambil satu tusuk sate kerang. Lupa kan, kata Vika sambil mengunyah. Dia berdiri dan mengambil satu kotak nasi padang untuk diberikannya pada Fatma. Ini Fatma, sayang kalau tidak ada yang makan. Kakakku udah jauh-jauh bawanya. Mardi masih takjub dengan sikap Vika, dia masih baik pada orang semacam Fatma. Kenapa liatin kayak gitu sih? Tanya Vika saat Vika duduk kembali. Enggak apa dek, dah lama kamu enggak temani aku makan kayak gini. Sejak kamu enggak kerja di sini, aku jadi tidak punya teman makan. Makanya cepat cari istri biar ada yang temani. Istri? Enggak semudah aku beli nasi padang ini dek. Feris aja nemuin kamu setelah tertipu bertahun-tahun kan, itu artinya bukan hal yang mudah mendapatkan orang yang cocok dengan kita. Jelas Mardi sambil makan, mulutnya terisi penuh. Bantu carikan dong dek. Ogah, nanti enggak cocok, marahi aku. Males ah, jawab Vika asyik menikmati sate kerang. Ini Vika habisi loh kak, kata Vika mengambil kotak sate di pangkuannya. Dia makan sambil bersandar. Hubungan mereka berdua menjadi lebih hangat tidak sekaku saat dulu, saat mereka belum saling tahu tentang keadaan orang tua mereka. Sebuah mobil berhenti di samping dinding kantor. Mardi dan Vika bisa melihatnya dari dalam. Itu mama, kak, tanya Vika yang dijawab anggukan oleh Mardi, karena dia masih mengunyah. Tit, suara mobil terkunci. Lydia dan Siska masuk dalam kantor dan mendapati 2 orang yang sedang asyik makan. Makan ma, Lydia, seru Mardi. Bak, cicip deh, enak, lembut. Vika dah habis banyak, tawar Vika mengangkat piringnya ke samping ke arah Lydia mendekatinya sambil melirik bekas tusuk satenya. Kenapa makan di sini? Kamu cuma beli satu nasi Mardi? Tanya Lydia. Dia mengambil satu sate dan duduk di sebelah Vika. Iya satu, yang bagian Vika sudah dikasih ke orang. Mau makan di ruangan mama takut, yang punya sedang enggak ada. Alasan, biasanya juga gitu. Jawab Siska yang akhirnya ikut duduk di sofa itu bersama anak-anaknya. Mardi, di acara Vika sama Feris nanti, kamu harus sudah punya pasangan, malu mama kalau punya anak jomblo akutnya parah gitu. Masa iya anak mama enggak laku? Uhuk, Vika tersedak dan batuk saat akan tertawa dengan perkataan mamanya di kalimat terakhir. Lydia segera memberikan minum dan menepuk punggung Vika. Pasti mau ketawain aku, kan? Malah tersedak. Tebak Mardi pada tingkah Vika. Alhamdulillah, akhirnya, kata Vika setelah kerangnya yang tersangkut. Hati-hati sayang, seru Siska pada Vika. Gimana Vika enggak ketawa? Mama bilang kak Mardi jomblo akut. Enggak laku, jawab Vika lalu tertawa lagi. Mardi menatap Vika sambil cemberut. Siska dan Lydia tertawa karena Mardi kekesalan Mardi. Oke, puasin kalian tertawakan Mardi sekarang. Besok pasti Mardi dapat pasangan di acara Vika, janji Mardi dengan hati yang kesal. Fatma yang ada di balik meja mendengarkan obrolan keluarga bosnya itu. Dalam hatinya dia ingin mendekati Mardi, Tama barusan mengirim pesan padanya untuk mengajak putus. Tapi dia harus berusaha keras, Mardi sudah mengancamnya tadi. Di sini ada gadis cantik. Fatma mau jadi pacar jomblo akut nih enggak? Teriak Lydia pada Fatma yang tidak bersuara. Yang bener aja kamu Lydia. Nawarin aku sama cewek pembohong, enggak jelas gitu. Aku yang enggak mau, meski mama sekalipun yang meminta, kata Mardi tegas. Kenapa kamu ngomong gitu, Mardi? Tanya Lydia. Tanya aja sama dia, apa yang dia lakukan hari ini. Cek kamera pengawas, ruangan ini, ruang eksim, dan halaman. Kalau aku punya kuasa di sini, dah aku pecat tanpa pesangon sejak tadi, kata Mardi penuh amarah.
Lydia menatap tanya pada Fatma yang masih menunduk. Dia penasaran yang dikatakan Mardi. Bersambung.